Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat jiwa di perjalanan yang akan membawa kita menembus hakikat kehidupan dan cahaya yang tersembunyi di balik setiap wujud. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ambillah sejenak napas dalam, rasakan detak hati Anda, dan biarkan diri Anda hadir sepenuhnya di momen ini. Hari ini, kita akan menyelami nur Allah, cahaya ilahi yang menjadi asal dari segala yang ada. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin Anda berinteraksi sedikit. Coba tulis di kolom komentar satu kata yang muncul di hati Anda saat mendengar kata cahaya. Jangan ragu, biarkan kata itu menjadi awal dari perjalanan spiritual Anda bersama kita. Perjalanan ini bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi pengalaman hati. Mari kita bersama-sama membuka mata batin, menenangkan jiwa, dan membiarkan cahayanya menyinari setiap sudut hati kita. Apakah Anda siap menyelami kedalaman ini? Jika ya, tarik napas dalam sekali lagi, dan mari kita mulai perjalanan menuju nur Allah di balik segala wujud. Bab 1. Cahaya awal yang menjadi asal segala sesuatu. Bayangkan sebelum semua yang kita lihat ada, sebelum bumi terbentuk, langit membentang, dan waktu mulai berdetak, hanya ada Dia. Di dalam keheningan yang tak bisa kita bayangkan, terpancar sebuah cahaya ilahi yang menjadi asal dari segala kehidupan. Cahaya itu bukan sekadar cahaya seperti matahari yang kita kenal, tapi cahaya murni yang tak terikat oleh ruang dan waktu. Dari satu pancaran inilah segalanya lahir, bumi dan langit, air dan api, jiwa dan raga. Segala yang kita kenal hanyalah percikan kecil dari cahaya yang maha agung. Dan cahaya itu tidak pernah padam, tidak pernah berubah. Para sufi menyebutnya sebagai nur Allah, hakikat cahaya yang melampaui akal. Ia adalah permulaan dari semua permulaan, inti dari semua bentuk, dan ruh dari setiap kehidupan. Saat mata kita menatap dunia ini, kita hanya melihat bayangan dari cahaya itu. Matahari, bulan, bintang, semuanya hanyalah cermin yang memantulkan sedikit keindahannya. Namun hati yang bersih akan merasakan bahwa di balik segala rupa yang kita lihat, ada satu kehadiran yang selalu bersama kita, meski seringkali kita tak menyadarinya. Cahaya ini tidak dapat dipadamkan oleh kegelapan. Bahkan ketika hati manusia tertutup oleh dosa, ketika dunia terasa berat dan penuh ujian, cahaya Allah tetap bersinar, menunggu jiwa untuk kembali. Seperti pelita yang tak pernah mati meskipun tertutup kabut tebal, nur ilahi selalu ada, mengundang kita untuk mendekat. Di saat hati mulai hening, kita akan merasakan getaran halus itu, rasa rindu yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Rindu kepada sumber kehidupan, kepada Sang Pemilik cahaya yang menciptakan kita. Kesadaran ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di dunia hanyalah pakaian sementara. Kekayaan, jabatan, bahkan tubuh yang kita miliki adalah titipan. Semua akan kembali, semua akan melebur, tapi cahaya itu tetap abadi. Saat kita mulai memahami hal ini, dunia tidak lagi menakutkan. Kegagalan tak lagi terasa akhir, dan kehilangan bukanlah kehancuran. Karena di balik semua itu, ada cahaya yang tak pernah meninggalkan kita. Cahaya yang menghidupkan setiap hela napas. Maka mari kita duduk sejenak dalam hening, merasakan kehadiran cahaya itu. Tidak perlu mencari keluar, karena cahayanya sudah ada di dalam hati kita. Di balik segala kesibukan hidup, suara hati kita selalu berbisik, pulanglah, pulang kepada Dia yang menciptakan kita dari cinta, yang mengalirkan kehidupan ke dalam jiwa kita. Disinilah perjalanan kita dimulai, bukan dari langkah kaki, tapi dari kesadaran bahwa kita adalah ciptaan yang hidup dari cahaya ilahi. Cahaya itu bukan sekadar awal dari segalanya, tetapi tujuan akhir dari semua perjalanan. Bab 2. Alam semesta sebagai cermin ilahi. Alam semesta ini tidak pernah tercipta tanpa tujuan. Ia adalah kitab terbuka yang ditulis dengan bahasa yang tak semua orang mampu membacanya. Setiap angin yang berembus, setiap bintang yang bersinar, dan setiap ombak yang bergulung adalah huruf-huruf dari kalimat agung yang berbicara tentang Sang Pencipta. Namun bahasa ini hanya dapat dimengerti oleh hati yang mau merenung. Mereka yang larut dalam kebisingan dunia seringkali gagal melihat pesan yang tertulis di balik segala keindahan dan keteraturan ciptaan ini. Bagi para pencari kebenaran,
Alam bukan sekadar tempat untuk dihuni, melainkan cermin yang memantulkan keagungan Allah. Gunung-gunung yang menjulang, samudra yang luas, hingga daun kecil yang jatuh dari pohonnya adalah ayat-ayat yang berbicara tentangnya. Seperti seorang pelukis yang tak dapat dipisahkan dari lukisannya, Sang Pencipta tidak dapat dipisahkan dari ciptaannya. Setiap bentuk hanyalah manifestasi dari kehendaknya, dan setiap fenomena adalah tanda bagi mereka yang mau membaca. Para sufi sering berkata bahwa alam semesta adalah mushaf terbuka. Jika Al-Quran adalah firman Allah yang tertulis, maka alam adalah firman-Nya yang terlukis. Keduanya saling melengkapi dan keduanya mengajarkan kebenaran yang sama, bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang berada di luar ilmu dan kasih sayang-Nya. Kesadaran ini membuat hati seorang hamba dipenuhi rasa takjub, bukan hanya kepada ciptaannya, tetapi kepada Sang Pencipta yang menulis keindahan itu dengan sempurna. Namun melihat semesta sebagai cermin ilahi, bukan berarti menyembah alam. Alam hanyalah jendela, bukan tujuan. Ia adalah sarana untuk melihat cahaya yang memancar darinya. Seorang hamba yang bijak akan mengagumi keindahan alam, tetapi pandangannya akan menembus kebaliknya, mencari wajah Sang Pencipta yang nyata, namun tak kasat mata. Inilah rahasia perjalanan spiritual, melampaui bentuk untuk memahami hakikat. Ketika kesadaran ini tumbuh, dunia tidak lagi terlihat sebagai tempat yang kacau, melainkan panggung yang penuh makna. Setiap langkah menjadi ibadah, setiap pandangan menjadi renungan, dan setiap napas menjadi doa. Alam semesta berhenti menjadi sekadar latar kehidupan, melainkan guru yang mengajarkan hikmah dengan bahasa yang sunyi. Saat kita belajar membaca bahasa alam, kita akan menemukan bahwa kehadiran Allah bukan hanya di rumah ibadah, tapi juga di gemerisik daun, di bisikan angin, dan di hati yang mau mendengar. Bab 3. Jiwa sebagai cermin cahaya ilahi. Di dalam diri manusia terdapat rahasia terbesar ciptaan. Kita bukan sekadar tubuh yang hidup karena udara dan makanan, melainkan jiwa yang berdenyut karena cahayanya. Jiwa adalah cermin halus yang memantulkan keindahan dan kebesaran Allah. Meskipun seringkali kita lupa membersihkannya dari debu kesibukan dunia. Kita lahir dengan fitrah suci, dengan hati yang peka untuk mengenalnya, namun perjalanan hidup membuat banyak hati menjadi keruh dan sulit melihat cahaya ilahi yang ada di dalam dirinya sendiri. Jiwa yang tenang bukanlah jiwa yang bebas dari ujian, tetapi jiwa yang mampu melihat makna di balik setiap cobaan. Saat hati kita diliputi amarah, kesedihan, atau kebingungan, itu bukan tanda kita jauh dari Allah, melainkan undangan untuk kembali. Seperti cermin yang berdebu masih tetap memantulkan cahaya, hati kita pun tak pernah benar-benar kehilangan nurnya. Kita hanya perlu membersihkannya dengan zikir, doa, dan kesadaran yang tulus. Banyak manusia mencari ketenangan keluar, di harta, di pujian, di puncak kekuasaan, namun tak pernah benar-benar puas. Karena rahasia ketenangan itu tidak berada di luar diri, tetapi di dalam jiwa. Cahaya ilahi telah ditanamkan ke dalam hati setiap manusia sejak ia ditiupkan ruh. Ketika kita hening sejenak, memejamkan mata, dan merasakan kehadirannya, jiwa kita akan menemukan rumahnya kembali. Di sanalah kita merasakan damai yang tak bisa dibeli, ketenangan yang tak bisa diganggu oleh dunia. Jiwa yang sadar akan cahaya ilahi adalah jiwa yang hidup sepenuhnya. Ia melihat kehidupan bukan sebagai kebetulan, tetapi sebagai amanah. Setiap manusia diciptakan dengan tujuan, dan jiwa yang mengenal Tuhannya akan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan sabar. Bahkan dalam penderitaan, ia melihat cahaya. Bahkan dalam kesepian, ia merasakan kehadiran. Inilah tanda jiwa yang terhubung dengan sumbernya. Ia tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Maka jangan remehkan keheningan hati. Di sanalah percakapan paling dalam terjadi antara jiwa dan Tuhannya. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Tidak ada jarak untuk ditempuh. Cahaya itu sudah ada di dalam dirimu sejak awal penciptaanmu. Yang perlu kita lakukan hanyalah membersihkan hati agar cerminannya kembali terlihat jelas. Saat itu terjadi, dunia akan terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kita akhirnya melihatnya dengan mata jiwa, mata yang diterangi oleh nur ilahi.
Bab 4. Keindahan sebagai manifestasi cahaya. Setiap keindahan yang kita saksikan di dunia ini adalah tanda kecil dari keagungan Sang Pencipta. Bunga yang mekar, pelangi yang muncul setelah hujan, atau senyuman seorang anak, semua itu bukan sekadar bentuk kebetulan, melainkan manifestasi dari cahaya ilahi yang menembus setiap sudut alam. Keindahan ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak sekadar untuk bertahan, tetapi untuk merenung, menghargai, dan merasakan kasih sayang yang tersembunyi di balik ciptaan. Keindahan yang hakiki tidak menuntut pujian atau perhatian. Ia hadir dengan tenang, memberi pengaruh tanpa harus bersuara. Sama seperti nur Allah yang menyinari segalanya tanpa meminta pengakuan, keindahan sejati mengalir dalam kesederhanaan. Orang yang mampu melihatnya dengan mata hati akan tersentuh, bahkan dalam hal-hal yang tampak biasa. Inilah cara Allah berbicara kepada jiwa yang bersih, melalui simbol-simbol yang sederhana namun penuh makna. Namun seringkali manusia terjebak pada permukaan keindahan. Mereka mengejar citra, prestasi, atau kemewahan tanpa menyadari bahwa keindahan sejati bersumber dari cahaya yang melampaui bentuk. Ketika kita mampu menembus permukaan, kita akan menemukan inti dari semua yang indah. Nur Allah yang memancar di balik wujud, memanggil hati untuk berserah, untuk tersenyum dalam hening, dan untuk mengagumi tanpa tergantung pada bentuk. Keindahan alam dan kehidupan mengajarkan kesabaran dan ketekunan. Setiap bunga membutuhkan waktu untuk mekar, setiap malam harus dilalui sebelum fajar muncul, setiap jiwa harus melalui ujian sebelum mencapai pemahaman yang lebih dalam. Inilah pelajaran dari cahaya ilahi, bahwa segala sesuatu memiliki ritme dan hikmah, dan kita hanya perlu belajar menyesuaikan langkah kita dengan alirannya. Maka setiap kali kita melihat keindahan, jangan hanya terpikat oleh rupa. Rasakan getaran halus yang muncul dari kesadaran bahwa semua itu adalah pancaran dari cahaya ilahi. Saat hati tersentuh, kita akan merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta, dan dunia pun berubah dari sekadar tempat hidup menjadi ruang sakral yang dipenuhi pesan dan rahmat-Nya. Keindahan menjadi pintu masuk untuk menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah darinya, karena setiap wujud hanyalah bayangan dari cahayanya yang abadi. Bab 5. Hati sebagai penerima cahaya. Hati adalah rumah dari nur Allah di dalam diri manusia. Ia bukan sekadar organ yang memompa darah, tetapi ruang suci tempat cahaya ilahi menetap. Saat hati terbuka dan tenang, ia mampu menerima pancaran cahaya itu dengan penuh kesadaran. Namun hati yang tertutup oleh prasangka, amarah, atau keserakahan hanya menimbulkan bayangan gelap yang menutupi cerminnya. Oleh karena itu, membersihkan hati bukan sekadar anjuran spiritual, tetapi langkah nyata untuk merasakan kehadiran Allah dalam setiap napas. Hati yang murni akan merasakan getaran halus dari cahaya ilahi di setiap peristiwa hidup. Tidak ada yang kebetulan. Setiap ujian, kehilangan, dan kebahagiaan adalah cara Allah berbicara, menuntun kita untuk mendekat. Orang yang mampu mendengar bahasa hati akan memahami bahwa dunia ini bukan sekadar tempat untuk mendapatkan dan memiliki, tetapi ruang untuk belajar, bersyukur, dan merasakan kasih yang tak terbatas. Hati yang menerima cahaya Allah akan menemukan kedamaian yang tak bisa diganggu oleh dunia. Bahkan ketika badai kehidupan menerpa, hati ini tetap berdiri teguh, karena ia tahu bahwa di balik gelap ada cahaya yang selalu menyinari. Dalam keheningan hati, manusia menyadari bahwa setiap rasa takut atau sedih hanyalah bayangan sementara yang akan hilang ketika disinari cahaya kesadaran. Membuka hati adalah perjalanan yang penuh kesabaran. Setiap langkah kecil menuju pengampunan, setiap napas yang dipenuhi kesyukuran, dan setiap detik hening yang dipersembahkan untuk menyadarinya adalah cara hati menyerap cahaya. Seiring waktu, hati yang bersih tidak hanya melihat dunia dengan cinta, tetapi juga memantulkan cahayanya kepada semua makhluk di sekitarnya. Akhirnya, hati menjadi jendela yang menghubungkan manusia dengan hakikat. Saat hati terbuka, jiwa tidak lagi merasa terpisah dari Sang Pencipta. Kita mulai merasakan kehadirannya di setiap hembusan angin, di setiap tetes hujan, dan di setiap senyuman yang kita temui.
Hati bukan sekadar penerima, tetapi juga pemancar cahaya, mengingatkan kita bahwa kita selalu dipeluk oleh cahaya yang sama yang menjadi asal dari semua wujud. Bab 6. Kesadaran sebagai jalan menuju cahaya. Kesadaran adalah kunci untuk menemukan nur Allah yang tersembunyi di balik segala wujud. Tanpa kesadaran, manusia hanyalah berjalan dalam gelap, terperangkap oleh ilusi dunia dan keterikatan pada bentuk. Namun ketika jiwa mulai membuka mata batin, setiap detik hidup menjadi pelajaran, setiap peristiwa menjadi cermin yang memantulkan hikmah ilahi. Kesadaran bukan sekadar mengetahui, tetapi merasakan, memahami, dan hidup selaras dengan cahaya yang mengalir dalam diri dan alam semesta. Dalam kesadaran kita belajar melihat dunia bukan dari permukaan, tetapi dari hakikatnya. Sebuah senyuman sederhana bisa menjadi pengingat akan kasih yang tak terbatas, hujan yang jatuh di bumi menjadi simbol rahmat yang selalu menyapa, dan setiap napas yang kita tarik adalah bukti kehadiran yang tak terlihat namun nyata. Kesadaran mengubah cara kita merasakan hidup, dari sekadar melihat menjadi menyimak, dari sekadar mendengar menjadi memahami, dan dari sekadar menjalani menjadi mengalami. Perjalanan kesadaran tidak selalu mudah. Ia menuntut keberanian untuk menghadapi bayangan-bayangan diri sendiri, menyingkirkan ilusi yang selama ini menutupi cahaya, dan belajar menerima diri apa adanya. Namun setiap langkah dalam kesadaran membawa kita lebih dekat pada cahaya ilahi, karena di sanalah hati dan jiwa mulai selaras dengan sumbernya. Kesadaran mengajarkan bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah pintu untuk mendekat kepadanya. Dengan kesadaran, kita mulai memahami bahwa hidup bukan milik kita semata. Kita hanyalah bagian dari ciptaan yang lebih besar, sebuah fragmen dari cahaya yang sama yang menembus setiap sudut alam semesta. Ketika jiwa menyadari hal ini, ketakutan dan kecemasan perlahan memudar, digantikan oleh ketenangan dan keyakinan. Kesadaran menjadi cahaya yang menuntun langkah kita, mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah dari Sang Pencipta. Maka, setiap saat adalah kesempatan untuk menjadi lebih sadar, untuk membuka hati, dan untuk menyelaraskan diri dengan nur Allah. Kesadaran mengajarkan bahwa cahaya itu selalu ada, bahkan dalam kegelapan. Dan ketika jiwa mulai melihatnya, kehidupan menjadi indah, damai, dan penuh makna. Kesadaran bukan sekadar tujuan spiritual, tetapi jalan hidup yang menuntun kita pulang kepada cahaya yang menjadi asal dari semua wujud. Bab 7. Keheningan sebagai gerbang cahaya. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang di mana nur Allah dapat berbicara langsung kepada jiwa. Dalam kesibukan dan kebisingan dunia, suara hati sering tertutupi oleh gemuruh pikiran dan keinginan. Namun ketika kita duduk dalam hening, menutup mata dan menenangkan napas, kita mulai merasakan bisikan halus yang mengingatkan kita pada asal kita. Cahaya ilahi yang abadi. Keheningan menjadi gerbang dan hati adalah pintu yang membuka diri untuk menerima cahaya itu. Melalui keheningan, kita belajar mendengar lebih dari sekadar suara fisik. Kita mulai merasakan getaran yang muncul dari kedalaman hati, memahami pesan yang tersembunyi dalam setiap kejadian, dan melihat tanda-tanda Allah yang tersebar di seluruh ciptaan. Setiap detik hening membawa kita lebih dekat pada pemahaman bahwa kehidupan ini bukan kebetulan, dan setiap nafas yang kita tarik adalah bukti cinta yang tak terbatas dari Sang Pencipta. Keheningan juga mengajarkan kesabaran. Dalam diam, kita menyadari bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Bunga tidak mekar sebelum waktunya, malam tidak akan terpisahkan dari fajar, dan jiwa tidak dapat memahami cahaya sebelum hatinya hening. Disinilah kita belajar menyerahkan diri pada irama alam dan cahaya ilahi, menerima bahwa segala sesuatu berjalan sesuai kehendaknya. Orang yang terbiasa menemukan keheningan dalam hidupnya akan merasakan kedamaian yang tidak terganggu oleh kesulitan dunia. Dalam keheningan itu, jiwa tidak lagi merasa terpisah atau sendirian. Ia menemukan teman sejati dalam cahaya yang menuntunnya, dalam kesadaran yang menenangkan, dan dalam cinta yang tak pernah pudar. Keheningan menjadi ruang suci di mana manusia kembali menemukan dirinya sebagai bagian dari keseluruhan ciptaan. Maka,
Mari belajar duduk dalam hening, merasakan setiap detik yang berlalu sebagai hadiah, dan membiarkan hati menyerap cahaya ilahi yang selalu ada. Dalam keheningan, kita tidak kehilangan dunia, justru kita menemukannya dengan cara yang lebih dalam. Keheningan adalah jalan untuk mengembalikan jiwa pada sumbernya, menyadarkan bahwa segala sesuatu yang kita cari di luar sebenarnya sudah ada di dalam diri, bersinar melalui cahaya yang tak pernah padam. Bab 8. Cinta ilahi sebagai sumber cahaya. Cinta ilahi adalah inti dari segala penciptaan, segala bentuk kehidupan, setiap senyuman, setiap tarikan napas, semuanya lahir dari cinta yang tak terhingga. Ketika hati manusia terbuka, ia merasakan bahwa cinta bukan sekadar emosi atau kelekatan pada sesuatu yang fana, tetapi cahaya yang menembus setiap sudut jiwa, menghubungkan kita dengan sumber kehidupan. Cinta ilahi adalah energi yang menggerakkan seluruh alam semesta, memelihara keseimbangan, dan menuntun setiap makhluk menuju pemahaman akan asalnya. Cinta ini tidak menuntut balasan. Ia mengalir tanpa syarat, memberikan kehidupan, inspirasi, dan penghiburan bagi mereka yang bersedia merasakannya. Manusia sering mencari cinta di luar diri, pada orang, benda, atau status, dan sering merasa hampa ketika cinta itu tidak sempurna. Namun cinta ilahi berbeda. Ia selalu ada, tak pernah hilang, dan mampu menenangkan hati yang gelisah. Saat kita menyadarinya, hidup terasa penuh makna dan jiwa menemukan kedamaian yang tak terganggu oleh dunia. Melalui cinta ilahi, kita belajar memahami diri dan orang lain. Kita menyadari bahwa setiap makhluk adalah cermin dari cahaya yang sama, dan setiap perbedaan hanyalah variasi bentuk dari satu sumber cinta. Kesadaran ini membangkitkan empati, kasih sayang, dan toleransi yang tulus. Kita tidak lagi menilai dunia dengan kacamata ego, melainkan dengan hati yang menyadari bahwa segala sesuatu memiliki peran dalam simfoni yang indah ini. Cinta ilahi juga menjadi obat bagi luka-luka hati. Ketika manusia terjebak dalam kesedihan, penyesalan, atau kegelisahan, cinta ini mengalir sebagai cahaya penyembuh. Ia menghapus kesepian, mengurangi rasa takut, dan menghadirkan penghiburan yang lembut namun kuat. Jiwa yang merasakan cinta ini akan belajar melihat keindahan bahkan dalam kesulitan, dan menemukan hikmah dalam setiap peristiwa hidup. Maka, marilah kita membuka hati sepenuhnya, membiarkan cinta ilahi mengalir tanpa hambatan. Biarkan cahaya itu menembus setiap lapisan hati yang tertutup, menyingkirkan debu keserakahan, amarah, dan kebencian. Saat cinta ini menjadi penggerak utama hidup kita, segala tindakan dan pikiran dipenuhi oleh cahaya, dan kita menyadari bahwa kita tidak pernah terpisah dari sumbernya. Cinta ilahi adalah cahaya yang menghubungkan segala wujud dan memantulkan keabadiannya dalam hati kita. Bab 9. Keabadian cahaya di balik wujud. Segala sesuatu yang kita lihat di dunia ini bersifat sementari, berubah, dan fana. Namun di balik semua bentuk yang lahir dan hilang, terdapat cahaya ilahi yang abadi. Nur Allah tidak pernah lahir atau mati, ia selalu ada, menyinari segala wujud tanpa terkecuali. Saat manusia menyadari hakikat ini, pandangannya terhadap kehidupan berubah. Kehilangan, kesedihan, atau perubahan bukan lagi ancaman, melainkan pengingat bahwa apa yang nyata hanyalah cahaya di balik semua wujud yang sementara. Keabadian cahaya ini mengajarkan kita untuk tidak melekat pada bentuk dan materi. Tubuh, harta, bahkan hubungan yang kita anggap penting hanyalah tirai sementara yang menutupi nur ilahi. Mereka datang dan pergi, namun cahaya yang menyinari semuanya tetap sama. Ketika hati terbuka, manusia dapat merasakan bahwa seluruh hidup adalah perjalanan menuju kesadaran akan keabadian itu. Kesadaran ini membawa ketenangan, karena jiwa tidak lagi takut kehilangan, karena yang abadi tidak bisa hilang. Melalui pengamatan yang mendalam, kita belajar membaca tanda-tanda keabadian dalam alam semesta. Bintang yang berputar di langit, ombak yang terus datang dan pergi, musim yang silih berganti, semuanya adalah refleksi dari satu cahaya yang tak terpecah. Segala perubahan hanyalah permainan wujud,
sementara nur yang menyinari tetap tidak berubah. Jiwa yang mampu menyadari hal ini akan hidup dengan pandangan yang lebih luas, penuh syukur, dan damai dengan setiap peristiwa hidup. Keabadian cahaya juga mengajarkan kita tentang kasih sayang yang tidak mengenal batas. Ia ada bagi semua makhluk tanpa diskriminasi, menembus waktu dan ruang, dan memberikan kesempatan bagi setiap jiwa untuk pulang kepadanya. Kesadaran akan keabadian ini membuka hati, menenangkan pikiran, dan mengilhami setiap tindakan kita dengan niat yang tulus dan penuh cinta. Dunia menjadi tempat pembelajaran, bukan sekadar ajang perebutan, karena jiwa memahami bahwa yang abadi adalah cahaya yang menuntun setiap langkahnya. Maka, marilah kita menyadari bahwa segala sesuatu yang fana hanyalah tirai yang menutupi keabadian cahaya. Saat kita belajar melihat di balik wujud, kita menemukan hakikat yang sejati. Nur Allah yang tidak pernah berubah, yang menjadi asal dan tujuan dari segala yang ada. Kesadaran ini tidak hanya menghadirkan kedamaian, tetapi juga rasa kagum dan syukur yang mendalam, mengingatkan kita bahwa kita selalu dipeluk oleh cahaya yang abadi, tidak pernah terpisah, dan selalu menuntun setiap jiwa menuju pulang kepadanya. Bab 10. Pulang kepada cahaya. Perjalanan ini sampai pada titik di mana segala pencarian di dunia berhenti, dan hati mulai memahami satu kebenaran yang paling mendalam. Kita semua diciptakan dari cahaya ilahi, dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Pulang bukan sekadar fisik, tetapi pulang dalam makna yang lebih tinggi. Pulang dalam kesadaran, dalam hati, dan dalam jiwa. Setiap napas yang kita ambil, setiap detik yang kita jalani, adalah undangan untuk menyadari keberadaan cahaya yang selalu bersinar di dalam diri kita. Manusia sering tersesat karena mencari di luar, mengejar hal-hal sementara, dan melewatkan hakikat yang ada di dalam diri. Namun ketika kita berhenti sejenak, menutup mata, dan menyelami hening hati, kita menyadari bahwa pulang selalu dekat. Cahaya itu tidak pernah pergi, kita hanya perlu menyesuaikan langkah dan membuka hati untuk menerimanya. Setiap perjalanan hidup, setiap ujian, dan setiap kebahagiaan adalah alat yang menuntun jiwa kembali pada sumbernya. Pulang kepada cahaya adalah menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada dunia. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan yang abadi, karena yang abadi adalah nur yang menembus segala wujud. Jiwa yang memahami hal ini hidup dengan lapang, penuh rasa syukur, dan mampu melihat dunia dengan mata hati. Segala kehilangan menjadi ringan, dan setiap perpisahan menjadi pelajaran bahwa hakikat kita adalah abadi, bukan bentuk fisik yang sementara. Saat kita menyadari cahaya ilahi yang memancar di dalam diri, kita juga belajar menyebarkan cahaya itu kepada orang lain. Setiap tindakan, setiap kata, bahkan setiap senyuman dapat menjadi refleksi dari nur Allah yang sama. Kehidupan bukan lagi sekadar perjalanan pribadi, tetapi panggilan untuk menjadi cermin bagi cahaya yang lebih besar. Dengan demikian, kita tidak hanya pulang kepada diri sendiri, tetapi juga menuntun orang lain untuk merasakan kedamaian yang sama. Akhirnya, mari kita sadari bahwa hidup adalah perjalanan menuju pulang kepada cahaya yang menjadi asal dari segala wujud. Setiap momen adalah kesempatan untuk menyelaraskan hati dengan nur ilahi, untuk hidup dalam kesadaran, dan untuk mencintai tanpa batas. Pulang bukanlah kata perpisahan, tetapi pengingat bahwa kita selalu terhubung dengan yang abadi. Dan ketika kita menutup mata di dunia ini, jiwa kita akan kembali ke sumbernya, bersatu dengan cahaya yang tak pernah padam, abadi, dan selamanya menyinari setiap wujud. Terima kasih sahabat jiwa telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Semoga setiap kata dan cahaya yang kita renungkan hari ini menenangkan hati dan membuka mata batin kita untuk selalu menyadari kehadiran Allah dalam setiap wujud. Mari kita tutup dengan doa singkat. Ya Allah, jadikan hati kami selalu terang oleh cahaya-Mu, limpahkan kedamaian dan kasih sayang-Mu dalam setiap langkah kami, dan tuntun kami selalu kembali kepadamu dalam cinta dan kesadaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.